adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kakak berharap kalian di rumah masih sehat-sehat selalu ya. Nah, pagi ini kakak ditemani loh. Ditemani siapa coba? Kevin. Siapa lagi? Dede. Oh, dan hari ini juga ditemani oleh Junior. Halo semuanya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini ya. Nah, kita akan belajar sebuah lagu. Aku mau ikut Tuhan. Ayo bertepuk tangan. Ayo semuanya berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, Bukan karena bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Yuk katakan cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Ya, di sini siapa yang cinta Tuhan? Ya, kita semua cinta kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa sebentar lagi. Bapakku datang padamu,
sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita lipatkan tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih terlebih atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi anak-anak Bapa. Terima kasih. Demikian juga pada pagi hari ini kami ingin bernyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan melihat setiap anak-anak-Mu pada saat hari ini Bapa. Engkau pimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang suka berdoa? Ya. Tapi suka berdoa enggak? Ya. Suka ya. Mau pagi, mau malam, mau tidur, mau makan, kita semuanya harus berdoa. Yuk adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Ikuti kakak ya, ikuti gerakan kakak ya. Kami juga ikutin ya. Ayo adik-adik, ikutin gerakan kakak ya. Kita adalah anak-anak yang tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo buatkan gerakan masing-masing ya. Belakangnya yang paling bagus dan paling lucu. Saat iblis menggodaku, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Kak Jessica. Udah lama banget nih kita gak ketemu ya. Gara-gara teman-teman kakak pada mau bawain cerita nih, jadi kakak jarang deh cerita ke adik-adik. Tapi hari ini kakak mau bawain cerita, yeay. Oh iya, sebelum kakak cerita, kakak mau ngingetin buat adik-adik untuk jaga kesehatan, makan makanan bergizi, rajin olahraga, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Tapi jangan cuma kesehatan badan aja yang dijaga, tapi kesehatan rohani juga harus dijaga ya. Caranya dengan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga kalau lagi dengerin firman Tuhan yang dibawain sama kakak-kakak, dengerinnya harus dengan fokus ya. Jangan sambil main HP, jangan sambil ngobrol. Biar adik-adik ngerti cerita yang dibawain kakak-kakak, oke? Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik pernah nggak pengen satu barang? Pengen suatu barang nih, pengen banget nih punya barang itu. Mungkin barangnya itu mainan, atau mungkin handphone baru, atau mungkin baju atau sepatu, atau apa aja deh. Pernah nggak adik-adik pengen banget punya satu barang itu? Nah, kalau misalnya nih adik-adik pengen banget punya mainan baru, terus kalau misalnya adik-adik minta ke orang tua, terus gak dikasih, adik-adik nangis gak? Atau marah, kesel ke mama papa, marah-marah ke mama papa, nangis, sedih gitu? Jangan gitu ya. Adik-adik kalau lagi mau suatu barang, adik-adik berdoa ke Tuhan supaya Tuhan memberi barang itu, supaya Tuhan memberkati adik-adik, supaya Tuhan memberkati orang tua adik-adik. Jadi papa mama bisa beliin barang itu buat adik-adik, bisa beliin mainan buat adik-adik. Adik-adik juga kalau udah berdoa, terus nungguin 1 hari, nungguin 2 hari, adik-adik berdoa hari ini, adik-adik berdoa besok, tapi tetap belum juga dapat barang itu, adik-adik jangan ngeluh ya. Adik-adik jangan marah-marah ke Tuhan. Kok Tuhan gak denger doa aku sih? Aku kan udah berdoa Tuhan selama 2 hari. Kok tetap gak dikasih sih barangnya? Adik-adik gak boleh gitu ya. Adik-adik tetap harus tekun berdoa. Yuk, hari ini kita sama-sama mau belajar dari Ibu Hana. Ada yang tahu gak Ibu Hana itu siapa? Hayo, atau udah pada lupa? Ibu Hana itu
mamanya Samuel. Wah, kayaknya udah pada lupa nih ceritanya Ibu Hana. Ya udah deh, kita nonton lagi yuk ceritanya Ibu Hana. Kita nonton lagi ceritanya kelahirannya Samuel. Yuk kita nonton filmnya. Adik-adik nontonnya yang fokus ya, jangan sambil chatan, jangan sambil main HP, sambil ngobrol. Nonton ya yang bener. Dahulu kala ada seorang laki-laki bernama Elkana. Orang ini mempunyai 2 istri yang bernama Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, Elkana mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saat Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan. Tetapi Elkana hanya memberikan kepada Hana 1 bagian karena Hana tidak mempunyai anak. Penina selalu menyakiti hati Hana karena Hana tidak mempunyai anak. Penina menghina Hana dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga Hana menangis. Lalu Elkana berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa hatimu sedih?" Pada suatu hari, setelah mereka makan, berdirilah Hana dan dengan hati sedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia berkata, "Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara aku ini, dan jikalau engkau tidak melupakan aku, dan jikalau engkau memberikan kepadaku ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan anakku kepada Tuhan untuk seumur hidupnya." Hana pun terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Maka Imam Eli mengamati Hana. Tetapi Imam Eli mengira Hana sedang mabuk karena bibirnya saja yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Lalu Imam Eli berkata, "Berapa lama lagi engkau akan menjadi pemabuk?" Lalu Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sedang sangat sedih. Anggur atau minuman yang memabukkan pun tidak kuminum, tetapi aku sedang berdoa kepada Tuhan." Jawab Imam Eli, "Pergilah, dan Allah akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Lalu Hana berkata, "Biarlah aku mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah Hana dan mukanya tidak sedih lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi dan sujud menyembah kepada Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana sedang tidur bersama Hana, Tuhan ingat kepada Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Samuel karena ia telah memintanya kepada Tuhan. Elkana dan seisi rumahnya pergi mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi karena katanya kepada Elkana, "Nanti apabila Samuel telah berhenti menyusu, aku akan mengantarkan dia dan akan memberikan Samuel kepada Tuhan untuk seumur hidupnya." Setelah Samuel berhenti menyusu, dibawanyalah Samuel dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Waktu itu Samuel masih sangat kecil. Setelah ia menyembelih lembu, dibawanyalah Samuel kepada Imam Eli. Lalu Hana berkata, "Akulah perempuan yang dulu berdiri dekat tuanku dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak.
dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta. Maka aku pun menyerahkan anakku kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Lalu sujudlah mereka dan menyembah kepada Tuhan. Kakak ada lagu nih tentang lahirnya Samuel. Adik-adik dengerin ya lagunya. Sekalian adik-adik juga belajar lagu baru ya. Gini lagunya. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Sekali lagi yuk. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Jadi dari cerita lahirnya Samuel ini kita belajar untuk berdoa dengan tekun kepada Tuhan seperti Ibu Hana. Ibu Hana tekun berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak laki-laki, dan akhirnya Tuhan memberikan Ibu Hana seorang anak laki-laki. Jadi adik-adik kalau lagi misalnya mau mainan baru, selain adik-adik minta ke orang tua, adik-adik juga harus berdoa ke Tuhan ya. Terus jangan marah-marah kalau Tuhan belum mengabulkan permintaan adik-adik. Adik-adik harus tekun berdoa kayak Ibu Hana. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7a. Yuk kita baca bareng-bareng. Matius 7 ayat 7a. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya. Nah, seperti ayat hafalan kita yang isinya mintalah maka akan diberikan kepadamu. Gimana sih cara kita minta ke Tuhan? Caranya dengan berdoa. Berdoanya yang tekun ya. Tekun. T-E-K-U-N. Tekun. Oke adik-adik? Sekian firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan udara yang segar kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan kepada kami. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Kau telah memberikan pelajaran kepada kami melalui cerita tentang Ibu Hana. Ibu Hana yang tekun berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk seperti Ibu Hana, untuk belajar dari Ibu Hana yang tekun berdoa saat meminta sesuatu ya Tuhan. Kami mau untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin berdoa, menjadi anak yang tekun dalam berdoa, dan tidak marah-marah ketika permintaan kami belum dikabulkan ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa menjadi anak yang bisa tekun dalam berdoa ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa